Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nusalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu, dalam rangka mengerjakan sholat isya berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat nanti, dan kita bertawasul Bapak Ibu dengan amal soleh ini, mudah-mudahan dengannya Allah Ta'ala kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, jadi malam hari ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam bab sholat khauf. Khauf itu artinya takut, ya. Jadi sholat khauf itu berarti sholat yang dikerjakan dalam kondisi ketakutan. Jadi kata al-khawfu Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu adalah lawan al-amnu, aman. Dan sholat khauf ini memiliki tata cara tersendiri yang andaikan cara yang sama dilakukan ketika kondisi aman, maka sholat tidak sah. Jadi sholat khauf itu memiliki tata cara tersendiri. Andaikan dikerjakan dalam kondisi kita aman, maka sholat kita tidak sah. Jadi ini khusus dengan sholat khauf. Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi sholat khauf ini Bapak Ibu terjadi dalam medan perang kalau kaum muslimin itu dekat dengan musuh. Yang namanya musuh itu kan dekat atau jauh pasti mau menyerang, dan seorang muslim itu harus hati-hati. Jangan sampai gara-gara ditinggal sholat akhirnya dibunuh semua. Dan masjid juga begitu. Sekarang tuh banyak Pak masjid kecolongan itu gara-gara ditinggal sholat. Akhirnya jamaah mau 6 kali kelas baru tuh hilang. Nah ini mestinya apa sih gunanya CCTV Pak? Umaling wis melayu teropongan pisan maskeran ya kan. Jadi ada satu yang tidak sholat jogo gitu loh. Kayak jenengan
dulu pas umroh lama tersebagi pas di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya kan, ketika adzan langsung toko ditinggal Pak, nggak usah ditutup, pada ke masjid semua. Tapi ketika sepi begitu, polisi menyebar. Jadi polisi itu jaga-jaga di posnya masing-masing. Ketika semua selesai sholat, orang-orang pada buyar, baru polisinya itu sholat berjamaah sendiri aman, gitu. Oke. Jadi betapa banyak kaum muslimin itu kan kisahnya dulu ketika Jumatan ditembaki kayak di New Zealand kemarin itu kan. Nah makanya memang perlu ada beberapa orang itu yang nggak ikut sholat karena berjaga-jaga. Makanya kalau kita berada di tempat yang kemungkinan itu terjadi, itu satpam itu gak cukup satu Pak menjaga itu, okay? Jangan sampai masjid kita itu malah dijadikan tupiaan maling. Ya pas gak ono begitu malah dicolong motori, dicolong kotai, okay? Nah ini berkaitan dengan sholat khauf. Nah, sholat khauf ini Bapak Ibu sesuai pendapat yang merojih itu tidak berpengaruh pada jumlah rakaat. Ya. Kalau mereka tidak musafir, sholatnya 4 rakaat, maka tetap 4 rakaat. Nah, kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan yang namanya sholat khauf segala Bapak Ibu? Wallahu a'lam, kata para ulama karena 2 perkara. Yang pertama at-taisiru ala hadhil ummah, tujuannya untuk memudahkan, memberi kemudahan kepada umat ini Pak. Yang kedua ya agar tetap kaum muslimin itu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Makanya kalau kita tidak ada udzur Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, datang waktu sholat, nak sholat tuh jangan ditunda-tunda. Kemudian para ulama sepakat Bapak Ibu berkaitan dengan sholat khauf ini, mereka menyepakati 2 perkara. Pertama, annahu yajuzu lil ghuzati, buat para prajurit yang berperang itu boleh an yusolluha, boleh mengerjakan sholat khauf bi imamaini, dengan 2 imam. Kullu ta'ifatin bi imam, masing-masing kelompok itu dengan 1 imam. Ya, karena nanti kan dibagi 2 kelompok, Pak. Nah, itu boleh dengan 2 imam. Tapi kalau dalam kondisi aman, jangan sholat dengan 2 imam tidak boleh, Pak. Ya sama seperti dalam berumah tangga, rumah tangga imami 2. Tidak boleh, harus imam, harus makmum. Dalam bernegara juga seperti itu. Masa boleh ada pemimpin 2, presiden 2, lah perang dewe ya kan? Jadi harus 1, kecuali dalam sholat khauf. Kemudian yang kedua, idza staddal khaufu, jika ketakutannya itu sangat, ya jadi kondisinya itu sangat parah ya. Wa ta'adzaratil jama'atu, dan sulit dikerjakan atau sulit kita mengerjakan sholat berjamaah, falahum sholatuha furoda, maka para prajurit itu boleh sholat sendiri-sendiri Pak. Baik ketika mereka itu di dalam tanknya, atau ketika naik pesawatnya, atau sambil naik kuda, atau sambil di dalam goa-goa atau tempat-tempat biasa mereka itu kan gali-galian kan untuk sembunyi. Nah kalau memang nggak memungkinkan, maka sholat dalam kondisi mereka Pak. Itulah kata Allah Ta'ala, barijalan au rubana, maka kerjakan sholat dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dari disyariatkannya sholat khauf ini kita bisa mengambil 2 kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan yang pertama, bahwa sholat itu kedudukannya sangat penting. Karena kedudukannya sangat penting, maka kita sebagai kaum muslimin itu wajib memberikan perhatian besar kepada sholat ya. Sampai dalam kondisi perang sekalipun, sholat itu tidak digugurkan kewajibannya Pak.
Jadi sholat itu kewajibannya nggak pernah gugur memang, kecuali dalam dua kondisi. Kondisi pertama mati, kondisi kedua gendeng naik. Kalau jenengan tidak gendeng, tidak mati, maka sholat itu wajib meskipun dalam kondisi perang. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu, tingginya kedudukan jihad dalam Islam. Saking pentingnya jihad, gara-gara jihad gitu loh, sampai Allah itu membolehkan, Pak, kita mengerjakan sholat wajib itu bisa meskipun dengan meninggalkan banyak rukunnya, ya, itu karena pentingnya jihad. Karena saking pentingnya jihad ini sampai Allah itu membolehkan kita mengerjakan sholat yang seharusnya dalam kondisi aman tidak boleh ditinggalkan rukun-rukunnya. Karena jihad maka boleh sholat isoe gitu loh, Pak. Nah, hadis pertama Ibnu Hajar rahimahullah berkata, An Shalih bin Khawwatin, dari Shalih bin Khawwat, amman shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa, pada waktu perang dzatir riqa, sholat al-khawfi, sholat khauf. Maksudnya Shalih bin Khawwat ini bercerita, Pak, tentang sholat khauf, ya, dari orang yang pernah ikut sholat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang dzatur riqa. Nah, orang itu bercerita anna ta'ifatan, bahwa sekelompok orang min ashabihi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, soffat ma'ahu, berbaris bersof bersama Nabi, ya. Wa ta'ifatan, sementara kelompok yang kedua wijahal aduwi, menghadap musuh. Fasolla billadzina ma'ahu rak'atan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu rakaat bersama orang-orang yang ikut sholat bersama beliau. Kan ada dua kelompok, kelompok berbaris bersama Nabi, kelompok yang kedua ngapain? Berjaga-jaga menghadap ke arah musuh, begitu. Tsumma thabata qa'iman, ya anggap saja sholatnya 2 rakaat. Berarti rakaat pertama ini bersama dengan orang-orang yang ikut sholat bersama Nabi, ya, sujud kan, kemudian berdiri naik ke rakaat kedua. Nah, pada rakaat kedua ini tsumma thabata qa'iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri lama, Pak. Ya, berdiri lama menunggu kelompok kedua. Bisa dipahami nggih? Wa ajamu li anfusihim, sementara kelompok yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi berdiri lama kan? Mereka sujud, setelah sujud itu mereka pada rakaat kedua menyempurnakan sendiri-sendiri. Nggih? Paham nggih? Tsumma tsabata qa'iman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tsabata itu ya lama, qa'iman berdiri. Wa ajamu li anfusihim, dan mereka mengerjakan sendiri sholatnya. Mereka ini siapa? Kelompok yang tadi sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi masih berdiri, Pak. Tsumman sarafu, kemudian mereka salam kan, selesai kelompok yang tadi ikut sholat itu. Fasuffu wijahal adwi, kemudian mereka pun berdiri, ya, berbaris menghadap musuh. Ini kelompok yang pertama. Waja'atit ta'ifatul ukhra, maka datang kelompok kedua. Nabi lagi ngapain? Masih berdiri kan? Fasalla bihimur rak'atal lati baqiyat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mereka pada rakaat sisanya, yaitu rakaat ke berapa? Kedua. Tsumma thabata jalisan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk lama.
Jadi kan sholatnya berapa rakaat? 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah 2 rakaat. Kan beliau tasyahud kan? Nah, tsumma tsabata jalisan, beliau ini duduk Pak, duduk lama. Nah, kenapa? Karena nunggu mereka kelompok kedua kan baru 1 rakaat kan? Nah, wa ajabu li anfusihim, ketika Nabi duduk, mereka kan mestinya duduk bersama Nabi, tapi mereka naik ke rakaat kedua gitu loh. Nah, mereka ini wa ajabu li anfusihim, mengerjakan sendiri rakaat kedua itu. Nah, baru kemudian Nabi tetap dalam kondisi duduk tasyahud Pak, belum salam. Tsumma sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Jadi Nabi itu nunggu 2 kelompok ini. Yang pertama apa? Beliau nunggu lama ya, karena nunggu kelompok kedua datang. Yang kedua beliau duduk lama ya, juga nunggu kelompok yang sama, tapi sampai selesai mereka tasyahud. Jadi Nabi itu kira-kira mereka ini doa tasyahud wis mari apa gurung gitu loh. Kalau sekiranya sudah selesai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersama dengan mereka. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Jelas Pak ini hadisnya ini. Ya perlu diulangi enggak artinya ini? Saya ulangi lagi ya. Masih bingung. Ya memang harus dipraktekkan. Saya ulangi lagi. Dari Saleh bin Khawwat ya, dari Saleh bin Khawwat, aman dari orang sholat ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengerjakan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaumadzatir riqai sholatul khawf ya, yang mengerjakan sholat khawf bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Dzatur Riqa. Apa Ustaz perang Dzatur Riqa? Nanti ada penjelasannya. Kita kan baru ngerti ya. Nah, dia berkata, anna ta'ifatan min ashabi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu, bahwa satu kelompok dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbaris bersaf bersama Nabi. Jelas ya? Jadi prajurit itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berbaris sholat bersama Nabi, wa ta'ifatan wijahal aduwi, dan kelompok kedua tidak ikut sholat tapi berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Fasolla billadzina ma'ahu rak'atan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 1 rakaat bersama kelompok yang bersama beliau. Jelas ya? Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lama. Kapan? Pada rakaat kedua. Dan mereka ini kelompok pertama mengikuti Nabi sampai sujud saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lama, mereka nggak berdiri lama, tapi mereka nutup dewi. Mereka baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, tahiyat sendiri dan salam sendiri tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemana? Masih berdiri. Nah, wa ajabu li anfusihim, ini kelompok kedua, mereka menyelesaikan sholat sendiri. Jelas bagi? Tsumma insarafu, kemudian mereka salam, fasufu wijahal aduwi, kemudian mereka berbaris menggantikan yang tadi berjaga-jaga. Ganti mereka yang berjaga menghadap ke arah musuh. Sudah ya? Nah, waja'atit ta'ifatul ukhra, kemudian datang kelompok kedua yang tadi belum sholat, yang tadi berjaga-jaga. Fasolla bihimur rak'atal lati baqiyat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat bersama mereka rakaat yang tersisa.
Rakaat keberapa? Kedua. Summa sabata jalisan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan lama, ya, duduk tasawuf lama. Kenapa lama? Karena nunggu kelompok kedua ini kan mereka menyempurnakan rakaat kedua ya. Karena mereka itu baru ikut satu rakaat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nggih? Nah, Tsumma tabata jalisan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tasyahud. Nah mereka ini, Nabi ini nunggu mereka. Mereka kan tidak tasyahud, mereka kan habis sujud berdiri, kemudian baca Fatihah kan, baca surat, terus rukuk, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, baru kemudian tasyahud bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna wa ajamu li anfusihim. Mereka menyempurnakan sendiri rakaat keduanya tanpa Nabi. Nabi di mana? Nabi nunggu mereka duduk dalam tasyahud. Tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersama dengan mereka. Jadi kelompok pertama itu menangi takbiratul ihram bersama Nabi, tidak menangi tahiyatnya. Kelompok kedua tidak menangi takbiratul ihram dengan Nabi, tapi mereka dapat salam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sekarang penjelasannya Bapak Ibu. Jadi ini sholat khauf itu macam-macam loh Pak. Ini baru salah satu contoh saja. Ini ingat-ingat biar tidak bingung. Memang ya kadang-kadang sholat jenazah orang itu lali. Padahal sering dilakukan. Omane sholat khauf sih nggak pernah ngelakoni. Omane sholat gerhana. Jadi ini terjadi pada perang Dzatur Riqah Bapak Ibu. Disebut dengan perang Dzatur Riqah. Dzatur Riqah itu adalah yang memiliki perban. Riqah itu bukan bahasa Jawa riko penuh, bukan. Riqah itu jamak kata ruq'ah. Ruq'ah itu adalah gumban, ya, pipet atau kain disobek seret dibuat perban, yaitu ruq'ah. Nah, kenapa perangnya disebut dengan perang Dzatur Riqah? Itu loh para sahabat Bapak Ibu. Jadi mereka itu perang itu ngebak, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu tentara kayak zaman sekarang sing buatnya dengan kesakitan itu. Ya karena saking tidak adanya, tapi mereka itu perang, masya Allah gitu loh. Jadi pernah Pak ada satu cerita itu Jabir itu berkata, mereka itu sekitar 300 orang berperang itu Pak, cuma digawani satu butir kurma sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ditanya, terus apa yang kalian lakukan dengan satu butir kurma itu? Ya kami sesep begini, seret, disesep Pak, disesep. Itu cukup sehari semalam ya Allah gitu. Makanya para sahabat itu Pak, ngapunten ada riwayat mereka itu Pak ketika BAB Pak, itu bukan bahasa kayak BAB kita, tapi kering kayak kambing gitu loh. Saking gaul dipakan Pak. Makanya ini biar kita ngerti betapa besar jasa para sahabat. Jadi mereka itu dalam kondisi yang sangat miskin, sangat tidak punya apa-apa, rela berjihad demi bagaimana agar Islam itu sampai ke kita gitu. Kalau mereka nggak melakukan jihad, mereka nggak kemana-mana, nggak begitu, mungkin kita nggak pernah dengan Islam Pak. Gitu. Nah ini salah satu adalah perang Dzatur Riqah. Jadi karena mereka itu ya batunya batu terjal gunungan, ya kan tahu kan dengan batu gunung itu ya apa? Ya. Jadi batu-batu kota Madinah itu batu kayak koral gitu Pak, hitam-hitam gitu. Makanya kan Madinah itu kan disebut baina al-labataini. Labah itu adalah harrah. Jadi di Madinah itu ada harrah syarqiyah, ada harrah gharbiyah. Harrah itu daerah berbatu hitam. Dan Nabi sebelum berhijrah ketika beliau masih di Makkah kan bermimpi. Aku itu bermimpi tempat hijrah kalian itu berada di antara dua harrah.
apa tadi harra, daerah yang berbatu hitam. Ada harra syarqiyah timur, ada harra gharbiyah itu baratnya Madinah itu, Pak. Nah mereka itu berperang ya melawan kelompok Uyainah bin Hisn al-Fazari di suatu tempat namanya Batnu Nakhl, artinya perut kurma, yang mungkin karena banyak kurmanya ya. Jadi tempat itu terletak timur utara kota Madinah, 100 kilo dari timur utara atau timur utara itu. Halo? Timur utara, sana, tenggara berarti. Atau disebut di Pak? Jadi timur utara kota Madinah. Ya, di kampung namanya Hanakiyah, ya, kampung namanya Hanakiyah, berperang di sana dalam kondisi tidak punya apa? Sepatu, tidak punya sendal, sehingga kaki mereka itu sobek-sobek, Pak, karena sobek berdarah itu maka dibalut dengan kain yang dalam bahasa Arab kain sobekan itu namanya ruk'ah. Nah, karena rakaat rata-rata seperti itu maka disebut perang Dzatur Riqaq, yang perang Dzatur Riqaq. Nah, kemudian dari hadis ini Bapak Ibu ya, ini berarti kita disyariatkan mengerjakan sholat khauf detail sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ini adalah ketika musuhnya itu tidak di arah kiblat. Ya, ketika musuh itu tidak berada di arah kiblat. Nah, bagaimana Ustaz kalau musuhnya itu di arah kiblat? Ya nanti ada caranya lagi hadis berikutnya. Nah, dalam kondisi seperti ini imam itu membagi pasukan menjadi berapa kelompok? 2 kelompok. Satu kelompok sholat bersama imam, sementara kelompok yang kedua berjaga-jaga menghadap arah musuh, jangan sampai nanti ada serangan tiba-tiba. Zaman sekarang itu kan, kalau dulu kan nyerangan keton, sekarang pakai sniper, Pak, berkilo-kilo kelihatan kan. Nah, kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat bersama kelompok pertama berapa rakaat? 1 rakaat. Setelah itu rakaat kedua, kelompok ini menyempurnakan sholatnya sendiri, tidak bersama Nabi. Setelah selesai, mereka pergi ganti apa? Berjaga-jaga, menggantikan kelompok yang belum sholat. Sementara kelompok yang kedua datang, ya, masuk kepada Nabi SAW, yang waktu itu Nabi sedang berdiri pada rakaat kedua. Mereka ikut sholat di sini bersama Nabi SAW, ikut rakaat yang kedua. Gitu, Pak. Setelah itu apa? Setelah itu ketika sujud selesai, Nabi tahiyat sendiri, nunggu mereka menyempurnakan sholatnya. Mereka berdiri, kemudian ya samalah, kemudian ruku, iktidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat bersama Nabi SAW. Setelah sekiranya mereka itu selesai dari bacaan tasyahud, maka Nabi SAW salam bersama mereka, Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini kalau sholatnya 2 rakaat terjadi pada sholat subuh atau ketika mereka musafir. Punya saya kok suaranya sama. Kemudian apa? Saya marah tadi. Sangat syukur. Jadi ini terjadi pada sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat ketika safar. Kalau rakaatnya 4 rakaat, Bapak Ibu, ya berarti dengan masing-masing kelompok 2 rakaat, 2 rakaat.
Nggih. Ya, kayak tadi cuma 2 rakaat berarti kan sholat dengan kelompok pertama 2 rakaat. Setelah itu mereka menyempurnakan sendiri, baru 2 rakaat kedua Nabi dengan kelompok yang kedua. Kalau sholatnya maghrib Bapak Ibu, nah kalau sholatnya maghrib caranya dengan kelompok pertama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Dengan kelompok yang kedua cuma 1 rakaat. Gitu gitu. Nah setelah itu mereka menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri sama seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Nah sholat khauf dengan bentuk seperti ini itu adil Pak buat masing-masing kelompok ya, karena kelompok pertama bisa menangi takbiratul ihram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kelompok kedua mereka nggak menangi takbiratul ihram tapi menangi salam dan tahiyat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kita itu boleh menunggu imam, kita boleh menunggu di tengah-tengah sholat untuk kemaslahatan. Nah, karena tadi itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu yang pertama karena ini kan sholat khauf Pak. Nah termasuk kemaslahatan. Biasanya kalau panjenengan sebagai imam rakaat pertama itu panjangkan Pak, terutama subuh. Pernah ada orang itu sholat isya, rakaat pertama itu baca al-kafirun, rakaat kedua baru baca al-a'la. Itu balik sehingga terlambat semua itu jamaah gitu loh. Nah ini jenengan memperpanjang, bukan berarti memperpanjang itu diam dulu menengahin enggak ya, jenengan baca surat yang panjang. Itu termasuk ya biar jamaah itu tidak ada yang masbuk begitu. Nah termasuk dalam kalau sholat khauf ini kan jelas ya karena ada udzur kan, karena perang. Tapi kalau misalkan nggak ada udzur apa boleh ya boleh, tadi itu kondisinya termasuk sholat subuh ya. Intinya rakaat pertama itu juga lebih panjang, makanya kan baca iftitah Allahumma ba'id baini ditambah panjang kan, terus baca al-fatihah, setelah itu baca apa? Al-baqarah. Tapi lillahi ma fis samawati itu kalau bisa itu dibaca sampai lengkap baru rakaat kedua baca al-kafirun, baca wal adiyat, tidak menjadi masalah. Oke. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kita ini wajib Pak, wajib berhati-hati, wajib waspada dari musuh. Karena Allah Ta'ala mengatakan khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan dan kehati-hatian kalian. Jadi khudhu hidrakum, bersiap-siagalah kalian itu. Nah sejarah kan banyak ya banyak sekali kaum muslimin itu lemah Pak, memang terlalu husnudzon. Zaman PKI ya apa ya kan, diserang kan dari belakang pas kabeh turu. Kemudian tahun 2000 peristiwa Maluku, tahu jenengan ceritanya? Itu kan malam Idul Fitri kan diserang karena terlalu husnudzon. Makanya waktu itu saya kan tidak tahu Pak, zaman dulu kan belum ada begini ya. Itu ketika di Masjidil Haram itu dipanggil sama seseorang, kamu dari mana? Kamu tahu tak Ambon? Ada apa dengan Ambon? Dia cerita. Terus dia bilang begini, saya tuh heran, kok bisa dalam satu malam 1000 orang itu bisa dibunuh, dibantai. Maksudnya kalau cek nemenin bengoring gitu paling cuma dia tidak ngomong Pak. Ya kita agak bengor-bengor kan cuma sebagai pelajaran, jangan sampai terulang kembali. Kata dia, kita di Saudi dalam kondisi aman seperti ini minimal dalam rumah itu ada 1 pistol gitu. Itu di rumah. Makanya pernah ada satu cerita ada pernah maling masuk Pak, nggak ada orang dalam rumah itu, adanya wanita tok gitu. Nah cuma ada pistol. Nah wanita kan nggak tipis ya Pak, cuma dua gitu ya, balik ke sebelah dewe. Ya karena dor tadi itu. Nah intinya ya bukan berarti kita ngajak perang, tidak, tetapi Islam itu memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, ya, untuk
berjaga-jaga. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu perjuangan dan pengorbanan besar para sahabat dalam membela Islam, dalam berjihad. Jadi mereka itu Masya Allah besar sekali Pak jasanya. Ya misalkan kayak masjid ini meskipun sama-sama baik, bagusan mana dengan yang pertama kali ngerintis, bangun, golek tanah, mendasi, dengan yang sekedar datang karek sholat. Besar mana pahalanya? Yang pertama, ya sama, kita kan lahir usia Islam kan. Itu kenapa? Karena jasa para sahabatlah yang dengan pengorbanan mereka sampai sebegitunya sehingga Islam sampai ke kita, Pak. Begitu. Jadi penyebaran Islam itu mereka karena jasa besar mereka gitu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang disyariatkannya sholat khauf, ya ini jelas sekali baik dalam kondisi safar maupun tidak safar, dan ini adalah sebagai kemudahan dari Allah buat umat Islam Dan kondisi seperti ini ya bagaimana Ustaz kalau misalkan dikejar buaya misalnya, dikejar harimau, ular misalkan. Nah ini kalau misalkan kejar sampai seharian nggak madeng-madeng Melayu terus ya sholat dengan Melayu Pak, gitu. Ya pokoknya masuk dalam kondisi ketakutan apapun. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Atau masih bingung? Dipraktekkan tak? Pengaruhnya kan kalau sekarang dengan zaman Nabi yang beda Perangnya. Apa kalau mungkin satu kelompok itu sholat sendiri dulu, yang lainnya jaga-jaga, jadi nggak bareng ya. Kalau nanti kan takbirnya bareng, salamnya ada yang bareng, ada yang salamnya yang kelompok pertama salamnya dulu, tapi nggak ikut takbir bersama Nabi. Yang kelompok kedua nggak ikut takbir bersama Nabi, salamnya yang bersama Nabi gitu. Ya kan sekarang kondisi orang zaman sekarang apa? Salah bakar. Jadi pertanyaannya itu kenyang soalnya nggak ngerti sholat khauf. Jadi gini Pak, ya memang kondisi perang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Tapi tetap kondisi perang kan ada perang jarak jauh, perang jarak dekat. Insya Allah meskipun berbeda, tapi kan tetap perang itu sama-sama takutnya, sama-sama sembunyinya, sama-sama berjaga-jaganya kan begitu. Nah, pertanyaannya itu boleh enggak kita itu satu kelompok sholat dewe sampai mari, kemudian kelompok kedua juga sholat sendiri sampai selesai gantian? Gitu itu apa enggak boleh? Ya boleh saja Pak. Cuma yang dijelaskan di sini kan memang sholat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan memiliki pahala tersendiri. Makanya dibuat bagaimana agar masing-masing itu merasakan jamaah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin makna yang sama, sholat dengan pemimpin terbesar itu juga memiliki nilai yang berbeda gitu. Sampai ada syariat seperti ini, gitu loh Pak. Tapi tetap insya Allah kalau memang sholat sendiri-sendiri, ini sholat disik sampai selesai, baru saja kita gantian berjaga-jaga, kita yang sholat, itu insya Allah juga tidak menjadi masalah. Jelas bagi. Nah ini salah satu cara sholat khauf. Ini hadisnya Shalih bin Khawwat. Nah ada cara yang lain. Ini caranya Abdullah bin Umar. Caranya Abdullah bin Umar. Ya sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ustaz ada saya tanya. Nggih monggo Bu silakan. Kita kalau di Ramadan itu kan berjubel sehingga sholatnya itu tidak sempurna nih. Ada teman-teman sekitarnya yang menjaga biar tidak keinjak atau
Oh jenengan ini loh kan gak ada saya ngancam mau bunuh mau jambak gak ada kan paling kan lah memang kan sebetulnya yang disunahkan di raudhah itu kan hanya berdoa kan. Nek pengen sholat ya di selain raudhah, pancene ganyi ya orang kan cuma 1 jam kan. Wis pura-pura ya hajjallah udah sholat, kita enggak khusyuk. Iya, karena memang gantian. Ya Allah Bu, alhamdulillah saya dulu itu di sana itu ya tahun 99 sampai 2003. Sepi Masjid Nabawi itu. Jadi misalkan habis asar ya naik ke sekolah ke masjid langsung ke raudhah gitu kan. Sampai jam 5 maghrib itu loh ada saya ngusir. Itu ya Allah sekarang itu ya Allah perjuangannya cek angele gitu kan. Jadi kita tampil dulu, kita tak begini ya Allah gitu kan. Jadi gak khusyuk belas. Gak khusyuk belas. Nah makanya kalau jenengan misalkan diberi kesempatan ke sana lagi, ya kalau ke raudhah itu gak usah lama-lama, gak usah sholat, doa saja. Kalau pengen sholat berbanyak, itu sholat di luar raudhah tidak menjadi masalah. Karena keutamaannya itu adalah berdoanya. Karena Nabi mengatakan antara mimbarku dengan apa? Bukan makam, Nabi belum meninggal waktu itu. Dengan kamarku dengan mimbarku itu seperti surga kan begitu kan? Raudhatun min riyadil jannah. Jadi itu kalau jenengan berdoa di situ Pak, itu sama seperti doa di surga kan begitu kan, insyaallah makbul. Ya termasuk sholat juga sih, tapi ini di sini lebih mendominasi doanya. Adapun kalau sholat itu di daerah manapun di area Masjid Nabawi itu ya sama 1000 rakaat. Pokoknya ketika nak raudhah jadi 1 juta rakaat enggak. Gitu loh. Jadi yang dipentingkan di situ adalah doanya. Kemudian sama-sama berdoa Pak, sama-sama berdoa. Jenengan di dalam raudhah. Ya jangan disek-desekan. Kami enggak mau aduh. Itu loh kayak itu dongo gitu kan. Akhirnya gak situ-situ tuh kedesek orang gitu kan. Nah, kadang-kadang orang itu juga begitu kalau Jesuit di sini cerongkok aja rambut tuh kan gitu kan. Ya karena semuanya ingin mendapatkan raudhah. Jadi meskipun di raudhah tapi tidak khusyuk, mending jadikan di luar raudhah dan khusyuk gitu loh. Ya, yang mudah-mudahan saja nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada panjenengan semua kesempatan untuk sholat ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian bisa ke raudhah dan tidak desek-desekan. Ya, insyaallah begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan, monggo silakan. Sekarang hadis kedua, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, ke daerah arah Najd ya, ke daerah Najd. Jadi qibala Najdin itu ke arah Najd. Jadi Najd ini disebut Najd itu karena lebih tinggi Pak, karena lebih tinggi daripada yang lain. Nah kalau daerahnya, jadi Najd itu memang daerah tinggi, disebut Najd itu karena lebih tinggi daripada yang lain. Makanya kan ada yang mengartikan wa hadainahu najdain pada surat apa itu? Dalam surat Al-Falaq. Apa? Al-Balad. Wa hadainahu najdain, kami tunjukkan kepadanya, kan ada yang mengartikan 2 jalan. Ya, jalan kebaikan, jalan kesalahan ya. Kami tunjukkan. Nah, ada yang mengartikan Najd, karena Najd tadi itu kan apa? Setiap tempat yang tinggi itu ada yang mengartikan Najd itu adalah
ASI gitu loh. Karena bayi itu kalau nggak Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kan nggak mungkin dia mau minum ASI. Ya mana? Nah buktinya itu Nabi Musa pas kecil, ya kan? Ketika Allah nggak menghendaki semua perempuan didatangkan untuk menyusui kan nggak ada yang nggak mau kan Nabi Musa. Nah itu ada matikan Najdain itu adalah 2 ASI itu karena memang lebih tinggi kan dari yang lainnya gitu loh. Itu Najd Pak. Nah cuma batasan daerah Najd itu mulai Gunung Sarwat ya sebagian timur sampai pinggiran Irak. Di mana Gunung Sarwat itu Ustaz? Ya nggak tahu, wallahu a'lam. Ini daerah Najd. Jadi kata Abdullah bin Umar, kami berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke daerah Najd. Fawazainal adwa, maka kami itu berjumpa dengan musuh. Fasofafnahum, ya, fasofafnahum, maka kami pun menghadapi mereka. Jadi berbaris itu menghadapi mereka. Nah, dalam kondisi baris tadi itu, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, fasholla bina, beliau sholat dengan kami. Faqamat ta'ifatun ma'ah, kemudian ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kelompok. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal aduwi, sementara kelompok kedua itu menghadap ke musuh. Wa raka'a liman ma'ahu rak'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu rakaat, ya. Ini wa raka'a biman ma'ahu itu berarti beliau rukuk dengan orang-orang yang bersama beliau. Wa sajada sajdataini, dan sujud 2 kali sujud, berarti kan mengerjakan satu rakaat. Tsumman sarafu, kemudian kelompok yang bersama Nabi ini selesai, mereka kemudian pergi menggantikan, maka nattaifatil lati lam tusolli, menggantikan kelompok yang belum sholat. Faja'u, maka mereka datang, ya, datang ke barisan sholat bersama Nabi. Faraka'a bihim rak'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan mereka. Wasajada sajdataini, dan sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap salam. Faqama kullu wahidin minhum, maka masing-masing dari mereka berdiri, ya, salat. Faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajdataini, maka mereka ya rukuk sendiri dan sujud 2 kali juga sendiri, ya. Ini mirip dengan yang sebelumnya Bapak Ibu. Tapi dikatakan di sini ini adalah as-sifatut tsaniyah min sholatil khauf. Ini cara kedua dari sholat khauf. Jadi sholat khauf itu ada 6 cara, Pak. Ya, ada 6 cara yang masyhur itu, ini cara yang kedua. Jadi penjelasannya begini, ini kan seakan-akan kalau kita artikan saja itu gak ada bedanya dengan yang pertama. Tapi dikatakan dalam syarahnya, sifat hadhihi sholat, ya, sifat sholat ini atau tata cara sholat ini, an yaj'alal imamun nasa ta'ifatain, imam itu membagi prajurit menjadi berapa? Menjadi 2 kelompok, sama seperti tadi. Ta'ifatun tahrusu tujahal aduwi, satu kelompok berjaga menghadap musuh. Wa ta'ifatun tusolli ma'ahu, sementara kelompok kedua sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli bi ta'ifatil ula rak'atan wa sajdataini, beliau sholat dengan kelompok pertama 1 rukuk dan 2 sujud. Okay. Nah, setelah itu mereka ini pergi, Pak, ke arah musuh untuk berjaga-jaga tanpa menyempurnakan sholatnya. Paham ya? Kalau yang pertama tadi gimana? Yang pertama
menyempurnakan sendiri. Ini enggak, ini langsung bablas. Jadi mereka baru mengerjakan 1 rakaat gitu. Tsumma ta'ti ta'ifatu tsaniyah, kemudian datang kelompok kedua. Imam sholat dengan mereka ya, 1 rukuk, 2 sujud. Kemudian imam bertasyahud dan salam sendiri untuk sholat dia. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ini kembali ke tempatnya tadi tanpa salam. Ya, tanpa salam. Gitu. Jadi intinya mereka ini mengerjakan sholat di tempat mereka masing-masing. Jadi bersama Nabi itu nggak pakai tahiyat, ya. Tapi kalau kelompok pertama kan takbiratul ihram kan bersama Nabi. Kelompok kedua ya mereka takbiratul ihram sendiri, Nabi nunggu. Tapi setelah itu mereka langsung pergi, Pak. Nggak menyempurnakan seperti yang pertama tadi. Mereka mengerjakannya di tempat mereka gitu. Oke. Nah, kenapa kok tambah bingung ngono misalnya? Kok gak sholat dewi-dewi wae kata Bapak Sum tadi. Ya gak tahu Nabi yang mencontohkan begitu kok. Okay. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sholat khauf ini tidak berpengaruh kepada apakah gara-gara takut kemudian sholat yang 4 jadi 2, tidak. Okay. Jadi tetap kalau dia itu mukim, sholatnya 3 ya 3, sholatnya 4 ya 4, tidak boleh dikosor kecuali kalau musafir. Ya, jadi intinya pada cara yang kedua ini Nabi SAW tidak sholat dengan masing-masing kelompok itu kecuali 1 rakaat saja. Okay. Kemudian masing-masing rakaat itu ya sholat sendiri sama, cuma tidak bersama Nabi di tempat itu, di tempat mereka. Itu bedanya di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Atau nggak pakai sholat khauf tak? Mbak ini bingung. Ya sama seperti mengusap sepatu, ini kan nggak ada yang pakai, tapi kita mesti tahu, gitu. Kita mesti tahu. Hadis yang kedua Bapak Ibu, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sholatal khauf. Aku ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat khauf. Fa sofafna sofaini, maka kami berbaris menjadi 2 baris. Sofun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jadi 1 sof di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal adubu bainana wa bainal qiblah, dan musuh itu ada di antara kami dan kiblat. Berarti kalau kiblatnya di sana, di mana musuhnya? Di depan kan? Gitu. Fakabbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, wa kabbarna jami'an, dan kami semua juga bertakbir. Tsumma raka'a, kemudian Nabi rukuk, wa raka'na jami'an, dan kami semua juga rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepala dari rukuk. Berarti apa ini? I'tidal gitu. Wa rafa'na jami'an, kami juga sama. Kami juga angkat kepala kami dan i'tidal. Tsumman hadara bisujudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menurunkan dirinya sujud, ya menurunkan diri untuk sujud. Wasoful ladzi yalihi, demikian pula dengan sof yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qama as-safful mu'akhkharu fi nahril adwi, sementara sof yang terakhir yang di belakang itu fi nahril adwi, itu maksudnya menghadap musuh, ya menghadap musuh.
Falamma qada sujuda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sujud, qama shafful ladzi yalihi, maka berdirilah shaf yang berikutnya. Fadzakarul hadits, kemudian dia menjelaskan hadisnya. Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat lain, tsumma sajada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, wa sajada ma'ahu shafful awwal, maka ikut sujud bersama beliau shaf yang pertama. Falamma qamu, ketika mereka berdiri, ya, sajada shafful tsani, maka bersujudlah shaf yang kedua. Tsumma ta'akhkhara shafful awwal, kemudian shaf yang yang pertama itu mundur. Wa taqaddama shafful tsani, dan majulah shaf yang kedua. Wa dzakara mithlahu, dan Jabir menjelaskan yang seperti itu. Tambah bingung nih. Tsumma sallama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, wa sallamna jami'an, dan kami semua juga salam. Kemudian innaha kanat bi Usfan, ini adalah sholat khauf di daerah Usfan, ya, di daerah Usfan. Jadi ini namanya perang Usfan, Bapak Ibu, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersama dengan para sahabat itu dalam kondisi ihram. Mereka mau mengerjakan umroh Hudaybiyah, ya, umroh Hudaybiyah. Rupanya mereka menjumpai Khalid bin Walid ini dengan pasukan berkuda milik kaum musyrikin di daerah Usfan. Ada sekitar 200 penunggang kuda. Mereka itu ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat zuhur, tapi ya Allah mentakdirkan nggak menyerang. Jadi mereka itu nggak karena lengah atau kedisian Nabi atau sehingga mereka nggak bisa menyerang. Nah, akhirnya mereka bersiap-siap untuk menyerang lagi ketika Nabi dan para sahabat sedang sholat asar. Maka Allah Taala menurunkan sholat khauf, gitu, okay? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya sholat khauf. Jadi ini adalah sholat khauf yang pertama kali pada hadits ini, gitu. Setelah itu selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti jalannya, ya, beliau pergi ke arah Hudaybiyah, maka terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang aja, biar sekarang nggak teman-teman bingungnya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Baik tentang masalah sholat khauf atau yang lainnya, mumpung di sini. Monggo Mbak. Banyak juga betul nopo-nopo. Sholat sunnah itu namanya terbit, itu kedudukan gimana? Itu kemauan tak? Jadi itu namanya sholat syuruk, Pak. Namanya sholat syuruk. Jadi sholat syuruk itu begini hadisnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Sunan, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, hingga terbit matahari.
Ya, hingga terbit matahari. Terbit matahari itu bukan terbitnya. Ini kan lingkaran matahari ini. Jadi kalau masih begini belum boleh. Ini permukaan bumi, ini lingkarannya. Jadi kalau sampai segini seret, nah ini seukuran panjang tombak itu baru mulai awal waktu duha. Di situ Pak. Nah kalau pas rempang matahari begini seabang koyok dok bebek jadi yang sholat ya belum boleh. Itu waktu terlarang. Jadi ditunggu sampai meninggi. Itulah makna hatta tatul asyams sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini kemudian sholat 2 rakaat. Kana lahu maka baginya ka'ajril haji wal umrati tamatin seperti pahala haji dan umroh dengan sempurna. Nah ini derajat hadisnya ya apa? Ya sebetulnya masalah ini itu pertanyaan ini bukan baru Mbak, dari dulu sudah banyak pertanyaan gitu loh. Jadi hadis seperti ini memang ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kalau jalurnya satu. Tapi kalau kemudian kita belajar ilmu hadis, itu kan meskipun hadis dhaif ya, selama dhaifnya itu tidak parah, tapi dia datang dari banyak jalur, maka saling menguatkan dan naik ke tingkatan hasan. Tapi hadis ini bukan hadis dhaif gitu loh. Paling elek itu hasan. Nah hasan kalau kemudian datang dari banyak jalur maka derajatnya menjadi sahih. Nah ini dulu sudah kita bahas ya, kebetulan saya kan di kuliah hadis ya, fakultas hadis, jadi ya hadis seperti ini juga kita bahas ya, hadis sholat sholat yang setahun seumur hidup itu loh, seumur hidup sekali itu loh. Sholat tobat. Sholat tasbih ya, sholat tasbih. Nah ini hadis ini sahih Pak, yang surut tadi itu ya memang ada pendapat yang mengatakan tidak sahih, itu banyak dari dulu. Sampai hadis yang barang siapa selesai puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari Syawal, itu kan riwayat Muslim itu kan, itu ada mengatakan tidak sahih. Padahal jelas-jelas riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Alasannya karena Imam Malik gak berpendapat itu gitu loh. Tapi hadisnya sahih. Juga hadis baca Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumat itu sahih itu gitu. Itu sahih. Ya memang kalau kita mengikuti pendapat perorangan ya kadang-kadang ada memang ulama itu ini tidak sahih, ini dhaif ya. Tapi kalau kita melihat semua pendapat kita kumpulkan rupanya itu adalah sahih. Jadi ulama hadis itu ada yang terbagi menjadi 3. Ada mutasahil itu gampangan. Hadis dhaif disahihkan. Ada yang mutasyaddid ini keras Pak. Jelas-jelas sahih didhaifkan gitu loh. Itu ada. Nah, kemudian mu'tadilin tengah-tengah. Nah biasanya yang dijadikan patokan itu yang mu'tadil ini, yang mu'tadil. Kalau mutasahil ini kan gampangan, ada ulama-ulama sing gampangan itu ya. Nah kemudian ada mutasyaddid ini susah sekali mensahihkan hadis. Makanya kalau dia sudah kadung mengatakan hadis ini sahih harus dipegang, karena dia nggak semudah itu mensahihkan hadis. Intinya insya Allah hadisnya sahih bagi. Dan jenengan biasa sholat suruh nopo? Boten. Atau baru mau mulai sholat suruh tiba-tiba dia nggak sido kan enggak? Ya jadi kalau sesuai dengan yang saya ketahui pribadi itu hadisnya sahih ya. Nah kalau mau mengamalkan monggo. Nah terus bagaimana dengan kedudukan sholat tasbih? Nah untuk sholat tasbih ini Bapak Ibu itu ulama hadis ya yang mendhaifkan, antara yang mengatakan dhaif dengan sahih itu 50-50. Ya jadi yang mengatakan hadisnya itu makbul diterima itu 50, yang mengatakan mardud tidak diterima itu 50. Nah karena ada seperti itu kita nggak bisa mengatakan sholat tasbih itu bid'ah, tidak boleh enggak. Karena ya tadi itu 50-50. Terus sikap kita bagaimana?
kalau saya pribadi, saya nggak sholat tasbih. Tapi kalau ada orang yang melakukan, saya nggak mengatakan bid'ah, tidak gitu. Ya, itu tentang sholat tasbih. Betul Mbak? Jadi kan pernah sholat tasbih betul? Dalam? Nanti. Terus caranya juga berbeda sholat tasbih itu. Terus bacaan itu bukan baca tasbih semua, enggak tahu pintu saya ketemu 100 gitu loh. Ya makanya karena tadi itu ya. Ya karena ulama yang menghasankan itu, yang mengatakan makbul itu 50, yang mengatakan fardu juga 50. Ya maka ya kita pilih tengah-tengah, kita tidak usah sholat tasbih, tapi kalau ada orang yang melakukannya jangan disalahkan. Insyaallah begitu. Sampun nggih. Jadwal sholat suruh kita yang sesuai jadwalan itu sebelum bulan itu ada jadwal suruh apa? Oh yang di timer. Iya Yang di jadwal sholat biasa di Apakah sama? Insya Allah sama. Cuma begini, kalau jenengan subuhnya mundur nggak sini subuhnya? Berapa menit? 15 menit? 10 menit? 8 menit? 15 menit ya, berarti nanti suruhnya juga mundur. Oke. Jangan subuhnya mundur tapi suruhnya nggak milu-milu lah cepet. Oke. Misalnya begitu Bang, jadi sama sebetulnya. Jadi timer itu sama. Cuma biasanya kalau di bunyi syuruk atau tuluk itu baru terbit. Jadi nunggu 10 menit ya, itu baru jalankan sholat syuruk tadi itu. Oke. Jadi sholat syuruk ini dengan mendapatkan pahala haji umroh dengan sempurna sampai 3 kali kata Nabi itu harus 1 sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid berzikir, bukan pergi ke pasar balik meneng, bukan turu tapi zikir itu bisa baca Quran, bisa ikut kajian. Nah baru kemudian sampai terbit matahari ditunggu 10 menit ya atau lebih, kemudian sholat syuruk. Nah itu berarti jenengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Gitu. Nah apakah sholat syuruk itu sholat duha? Sebetulnya ya waktunya waktu duha Bapak Ibu, tapi waktu duha yang paling abdul itu kan ketika anak unta kepanasan kan, berarti kan sekitar jam 10, setengah 11 gitu kan, jam setengah 10 gitu, itu mulai kepanasan. Nah kalau sholat syuruk ini itu masuk ke waktu duha, cuma dia dikatakan syuruk karena syaratnya tadi kan harus subuh berjamaah. Kalau jenengan misalnya nggak sholat subuh berjamaah, nggak zikir terus sholat pada waktu itu hanya sholat duha. Dan sholat duha itu kan pahalanya nggak haji dan umroh kan, gitu loh. Kalau seperti tadi ini pahalanya haji dan umroh. Makanya bagi yang ya berhaji mampir sekali tok dan ditambah dengan haji umroh itu gitu, atau yang belum diperbanyak haji umroh tadi. Oke, insyaallah begitu Bapak Ibu. Terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.